Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Pratama dengan NIM 211330040, kelas KPI 4B. Baik, di sini saya akan membuat video learning journal mingguan yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak dosen Adi Kusuma SIKOM MSI, terkait kegiatan sehari-hari yang sudah kita lalui bersama-sama di kelas. Baik, kali ini saya akan membuat video tentang materi cara tepat meliput, menulis berita, dan juga artikel. Baik, yang pertama di sini ada teknik peliputan berita. Dalam proses peliputan berita melibatkan teknik utama, yaitu yang pertama ada observasi, kedua ada wawancara, dan yang ketiga juga ada riset. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam menghasilkan suatu berita yang akurat dan juga yang berkualitas. Teknik pertama yang akan kita bahas yaitu tentang observasi. Apa sih observasi itu? Observasi merupakan teknik dasar dalam reportase, di mana reporter dapat mengamati langsung suatu peristiwa yang sedang terjadi. Kepekaan panca indera juga sangat diperlukan untuk menangkap detail yang dapat memperkaya berita. Yang kedua juga ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data berupa pendapat ataupun bisa menjadi dari sudut pandang seseorang mengenai suatu peristiwa. Pertanyaan juga yang utama yang digunakan dalam wawancara yaitu mencakup 5W plus 1H. Yang ketiga ada riset. Riset merupakan proses pencarian informasi melalui buku, internet, dokumen, atau sumber lainnya untuk memperdalam suatu berita dan juga memvalidasi data yang juga untuk diperoleh. Dalam reportase investigatif, riset menjadi komponen yang penting untuk menyelidiki kasus secara mendalam. Baik, selanjutnya ada cara penulisan berita. Berita adalah laporan peristiwa terbaru. Tidak semua peristiwa bisa dilaporkan, karena hanya peristiwa yang mengandung nilai berita saja yang bisa diberitakan. Dalam pelaporan peristiwa, jurnalis melewati tahapan penting yang disebut proses penulisan berita. Penulisan berita juga memerlukan teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan juga efisien, sehingga dalam penulisannya dibutuhkan rumusan yang dapat digunakan oleh jurnalis. Karya jurnalistik juga memang ditujukan untuk khalayak umum, maka diperlukan juga rumus dalam pembuatannya. Di sini juga ada beberapa rumus dalam penulisan berita. Yang pertama ada rumusan umum. Rumusan umum yang menjadi panduan dalam penulisan sebuah berita yakni 5W plus 1H, yaitu ada what, who, when, where, why, dan how. Rumusan kedua yaitu ada pola penulisan piramida terbalik. Dalam buku Asti Musman dan juga Nadi Mulyadi yang dikutip dari Menurut Widodo tahun 1997, selain memenuhi unsur 5W plus 1H, seorang penulis berita juga wajib memahami persyaratan bentuk berita. Gambar bangun berita terdiri dari piramida terbalik, piramida tegak, paralel, dan juga kronologi. Bentuk berita yang paling sering digunakan dalam media cetak yaitu dan elektronik adalah model piramida terbalik. Model ini memudahkan editing dalam melakukan pemotongan kata atau kalimat apabila deadline atau waktu sangat singkat. Selain itu juga, model ini mempermudah pembaca dalam memahami isi berita tersebut. Selanjutnya, unsur yang ketiga ada headline atau bisa kita sebut sebagai judul berita. Judul adalah identitas berita. Judul berisi sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingannya, yaitu yang pertama bagi berita itu sendiri. Tanpa judul, berita adalah sesuatu yang anonim, tidak dikenal, dan juga tidak mampu memberi kesan. Kedua, bagi khalayak pembaca, judul adalah pemicu daya tarik pertama bagi pembaca untuk membaca suatu berita. Judul juga harus
baik dan juga harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama ada provokatif, yang kedua ada singkat dan juga padat, yang ketiga ada relevan, keempat ada fungsional, kelima ada formal, keenam ada representatif, ketujuh menggunakan bahasa yang baku, dan yang terakhir yaitu sifatnya spesifik. Unsur yang keempat yaitu ada lead atau bisa disebut sebagai teras berita. Teras berita merupakan terjemahan dari kata lead atau bahasa Inggris, yaitu merupakan bagian penting dari suatu berita, yaitu bagian pembuka yang juga berfungsi sebagai pokok berita atau bagian inti dari berita tersebut. Sejalan dengan metode penulisan piramida terbalik dan prinsip bahwa teras adalah tema atau gagasan utama dalam penulisan teras berita, gunakan unsur yang paling kuat atau pokok utama yang ingin disampaikan saat membuka cerita. Selanjutnya yang kelima ada body atau isi berita. Isi berita adalah bagian pengembangan dari teras atau keterangan lebih lanjut dari teras. Isi berita juga berfungsi untuk menjelaskan atau merinci tema atau pokok berita. Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk menulis isi berita adalah dengan mengembangkan why dan how. Dalam menulis sebuah berita, hendaknya memperhatikan tata bahasa dan juga ejaan baru bahasa Indonesia yang baik dan juga yang benar. Di sini ada tujuan penulisan berita. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat halayak publik, agar informasi yang disampaikan jelas dan juga mudah dipahami oleh si pembaca. Dan informasi juga harus memiliki struktur yang sistematis dan juga lengkap sebagai kerangka untuk membentuk teks berita sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atau kerancuan di benak pembaca. Agar berita mencapai tujuannya, maka penulis berita harus memenuhi syarat seperti berikut. Yaitu yang pertama, ada berita harus berupa fakta. Sebuah berita harus berbasis fakta karena berita yang tidak berbasis fakta itu melanggar etika jurnalistik. Selain itu juga berita yang tidak berbasis fakta dapat menimbulkan konflik dan juga menyesatkan si pembaca. Kedua, ada kejadian terkini. Hal ini dijadikan sebagai syarat berita karena sebuah berita mempunyai nilai kebaruan. Maka jika menulis berita yang kejadiannya sudah lama, nilai kebaruan dalam sebuah berita itu bisa hilang. Selanjutnya di sini ada cara penulisan artikel. Di sini juga artikel pengertiannya yaitu tulisan faktual yang membahas suatu topik secara lengkap dan biasanya juga dimuat di media massa. Artikel termasuk dalam kategori tulisan non-berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengolahnya dengan pemikiran penulis. Menulis artikel sama halnya dengan menulis karangan pada umumnya, yaitu melalui langkah-langkah tertentu. Dalam menulis karangan, langkah-langkah yang dimaksud yaitu yang pertama, ada menentukan topik atau tema karangan. Kedua, ada menentukan tujuan karangannya. Yang ketiga, ada mengumpulkan bahan. Keempat, menyusun kerangka tulisan. Kelima, yaitu mengembangkan kerangka-kerangka menjadi karangan yang utuh. Yang pertama, menentukan topik. Dalam menentukan topik ini, kita harus dapat memilih topik yang menarik, yakni yang berguna atau memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luas. Topik yang menarik bisa juga mengenai masalah yang hangat dibicarakan saat ini. Tujuan penulisan artikel berhubungan dengan jenis dan juga cara pembuatan artikel. Menurut Totok, Njuroto, dan juga Bambang Supriyadi tahun 2003, redaktur media massa biasanya mengelompokkan artikel berdasarkan sudut pandang penulis. Di sini ada 5 jenis artikel, diantaranya yaitu yang pertama ada eksploratif, yaitu artikel yang mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kajian penulisnya, seperti penemuan baru, benda antik, meninggalkan sejarah. Yang kedua ada eksplanatif, yaitu yang berarti
Menerangkan adalah artikel yang menerangkan sesuatu untuk dapat dipahami si pembaca. Yang ketiga ada deskripsi, yaitu artikel yang menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga pembaca mengetahui apa yang sedang terjadi sebenarnya. Yang keempat ada prediktif, yaitu artikel yang berisi perhitungan atau ramalan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari berdasarkan perhitungan penulisnya. Yaitu yang kelima ada preskriptif, yaitu artikel yang memberikan tuntunan kepada pembacanya untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan ataupun kesalahan. Contohnya artikel tentang bagaimana mengurus paspor, KTP, ataupun SIM. Mungkin video itu saja yang bisa saya berikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.